Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka, haram neraka itu bagi orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah yang mana? La ilaha illallah yang diambil dari orang yang hatinya bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana 'ala katsirin min ibadihi al-mu'minin. Allahumma shalli 'ala nabiyil hashimi Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi taslima. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka marjudi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'afatak. Kehadapan ahli silsilah Qawlilah Qadiriyah Naqsyabandiyah Ma'asuriyah Majasinar Sampai Berkait Wabil khusus kursiduna wa murabi ruhina Syekh Muhammad Abdullah Sayyidul Masjid Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Para ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dimampukan, dikuatkan, dibisahkan untuk hadir di majelis manaqib, majelis pengajian anti gempa. Karena kita semua telah ditanamkan pohon anti gempa, kalimat anti gempa, yaitu syajaratul Quran, kalimat la ilaha illallah. Gempa, segala gempa, gempa zahir, gempa batin, banyak gempa itu dalam hidup ini. Kita menghadapi berbagai problem, berbagai persoalan, berbagai tantangan, tekanan batin. Itu semua juga gempa yang bisa menggoyahkan, menggoncang batin kita. Maka kita sudah mendapatkan anti gempanya, termasuk nanti ketika kita wafat, gempa sakaratul maut, kita sudah memiliki anti gempa. Alhamdulillahilladzi faddalana 'ala katsirin. Tinggal diamalkan saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la taqumu sa'ah 'ala man qala la ilaha illallah. Dalam redaksi yang lain, la taqumu sa'ah 'ala man qala Allah Allah Allah. Atau kama qala. Tidak akan terjadi kiamat. Kiamat itu gempa. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Tidak akan terjadi kepada orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah atau Allah. Tentunya kalimat la ilaha illallah atau zikir Allah yang didapatkan melalui kolamnya Allah. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Apa yang dimaksud al-qalam di dalam ayat tersebut? Kalau diterjemahkan itu kan artinya pena. Qalam itu untuk menulis, dia pena. Pena apa itu? Bukan pena seperti yang kita pegang untuk nulis, bukan. Kalau kita memahami pena itu seperti yang kita pegang, itu bisa kita masuk ke paham mujassimah. Allah itu kan tidak seperti makhluknya, tidak seperti kita memiliki jari-jari tangan, ya kan? Yang dimaksud di situ, qalam di situ adalah lisannya malaikat Jibril.
Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui kolamnya. Kolamnya Allah adalah lisan malaikat Jibril, memberikan wahyu kepada Nabi, mengajarkan Al-Quran. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Mengajarkan sesuatu yang tadinya belum diketahui. Nabi diajarkan oleh Allah melalui kolam. Kolamnya Allah untuk Nabi adalah malaikat Jibril. Lalu Nabi mengajarkan kepada para sahabat. Berarti kolamnya, kolam Allahnya untuk para sahabat adalah Kanjeng Nabi Muhammad turun-temurun sampai kepada kita. Maka kolam Allah untuk kita siapa? Syekh Mursyid, guru agung kita Abad. Itulah kolamnya Allah untuk kita, yang telah menanamkan ke dalam ruh kita, dalam qalbu kita kalimat dzikir la ilaha illallah. Maka kita sudah mendapatkan itu. Kita orang-orang yang sudah ditalkin ini semuanya, kita semua ini adalah orang-orang yang sudah tertulis di Lauhil Mahfuz bahwa kita ini termasuk orang-orang yang mendapatkan karunia dari Allah, kebaikan dari Allah. Kita telah dijauhkan dari neraka. Surat Al-Anbiya ayat 101. Innal ladzina sabaqat, bagaimana? Masih gitu? Innal ladzina sabaqat lahu minal husna, ulaika anhum mub'adu. Sesungguhnya orang-orang yang telah sabaqat ini sudah didahului, tertulis namanya di Lauhil Mahfuz bahwa dia mendapatkan kebaikan dari kami, kata Allah. Ulaika anhum mub'adu. Mereka itulah orang-orang yang dijauhkan dari. Maka tadi kita Aus, orang yang sudah mendapatkan talqin dzikir itu orang-orang yang memang namanya telah tertulis di Lauhil Mahfuz bahwa mereka termasuk orang yang beruntung. Siapa orang yang beruntung? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Orang yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, itulah orang-orang yang beruntung. Kita sudah mendapatkan itu, tinggal diamalkan aja. Zikir jahar, zikir khafi. Nabi bersabda, Innallaha harramallah, Innallaha harrama 'alan nar man qailu la ilaha illallah. Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka kepada orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Rawahul Bukhari. Hadis sahih bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan neraka. Haram neraka itu bagi orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah yang mana? La ilaha illallah yang diambil dari orang yang hatinya bertakwa, yaitu Syekh Mursyid. Bukan sembarang la ilaha illallah. Kalau sembarang la ilaha illallah, ya banyak orang mengucapkan la ilaha illallah tapi nggak sholat. Banyak orang mengucapkan la ilaha illallah nggak puasa, kan begitu. Yang dimaksud diharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah yang diambil melalui talqin dari Syekh Mursyid. Ini la ilaha yang luar biasa. Maka kita tinggal bersyukur aja. Kita tinggal bersyukur. Makanya Abah Aus, guru kita, mengatakan tidak ada waktunya lagi bagi ikhwan untuk tidak bersyukur. Tinggal diamalkan saja. Kita sudah dijauhkan dari neraka. Haram bagi neraka. Para ikhwan yang dimaulah Allah Subhanahu wa taala, maka kita hadir dalam manaqib ini dalam rangka kita syukuran, kita berkumpul bersama ikhwan dan juga bersama ruh-ruh yang suci. Karena seluruh ahli silsilah hadir, termasuk guru agung kita, hadir secara ruhani. Dimanapun manaqib itu diadakan, maka seluruh ahli silsilah secara ruh
mereka hadir, termasuk rohaninya daripada guru agung kita. Inilah majelis reuni, makanya disebut majelis reuni. Reuni itu berkumpulnya dengan para arwahul muqaddas, ruh-ruh yang suci. Maka di dalam manaqib ini hendaknya kita memperbanyak tawajuh. Tawajuh itu konsentrasi, selalu menghidupkan zikir khafi, supaya kita ini satu frekuensi dengan ruh-ruh yang suci tadi. Para ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi Mangkobah ke-11 ya, dibacakan bahwa ketika Nabi Mi'raj, Nabi mau naik buruk, tiba-tiba buruknya meninggi sampai 40 hasta gitu ya. 40 hasta itu berapa meter itu Mas Iki? Kalau sehasta ini setengah meter, itu sekitar 30-an meter kayaknya itu. 40 hasta itu 30-an meter tingginya. Berarti Pak saya dikali juga tinggi. Iya, 40 hasta. Maka Nabi merasa kesulitan untuk naik. Maka Allah datangkan ruh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sekarang pertanyaannya, mengapa bisa seperti itu? Ya sebenarnya kalau bagi Allah itu nggak ada yang mustahil. Kan sebenarnya begitu ya. Bagi Allah itu nggak ada yang mustahil. Padahal itu Tuan Syekh Abdul Qadir itu jaraknya kalau nggak salah 3 abad lebih, 300-400 tahun dari Rasulullah, kelahiran Syekh Abdul Qadir. Jadi waktu itu Syekh Abdul Qadir belum lahir ke dunia. Di dalam Al-Quran surat Al-A'raf, di situ Allah berfirman, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum min ilmin illa qalil. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh, maka katakanlah ruh itu adalah urusan Tuhan. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Jadi ketika kita memahami ayat ini ayat ada dua kalimat. Tidak boleh berhenti sampai di situ. Kalau berhenti sampai di situ, nanti akan terjadi distorsi pemahaman, penyimpangan pemahaman. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi, kan gitu ya. Katakanlah ruh itu urusan Tuhan. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Kalau berhenti sampai di situ, orang akan menganggap ruh itu urusan Tuhan, ya sudah, manusia nggak usah ikut-ikut campur lagi masalah ruh, kan gitu. Padahal lanjutan ayatnya apa? Wa ma utitum min ilmin illa, artinya apa? Ada sebagian orang yang dikehendaki oleh Allah diberi ilmu tentang ruh. Jadi ruh itu memang urusan Tuhan, urusan Allah. Tetapi Allah memberikan ilmu tentang ruh kepada orang-orang yang dikehendaki. Salah satunya adalah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Meskipun di situ dikatakan illa qalila, kecuali hanya sedikit. Kalau yang mengatakan uang 1 juta itu saya mengatakan itu banyak itu. Tapi kalau yang mengatakan Pak Presiden 100 juta itu sedikit. Pak Presiden ya kan, 100 juta itu sedikit. Pak Gubernur aja bantu Masjid Raya 1 M. Kata M aja ya. Kemarin 500 katanya tuh, tapi nanti disempurnakan 1 M katanya. Itu gubernur. Kalau yang mengatakan sedikit Allah itu bagi kita sudah banyak sekali itu. Ya kan begitu. Allah zat yang maha segala-galanya. Kan begitu. Maka bicara tentang ruh itu yang pertama ada ruh yang disebut dengan ruh mutajammidah. Ruh mutajammidah ini ruh wujud qabla wujud. Jadi ruh mutajammidah ini dia ada sebelum ada.
Jadi ruhnya sudah ada, tapi belum lahir ke dunia. Itu namanya wujud qabla wujud. Ini ruh mutajam. Salah satunya ruhnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Memang belum lahir beliaunya, belum lahir ke dunianya, tetapi ruhnya sudah ada. Allah datangkan itu. Apakah ketika ruhnya Syekh Abdul Qadir datang saat itu, apakah hanya ruh saja? Ya tidak. Dengan jasad. Makanya ketika ruh menyatu dengan jasad disebut dengan tajasud. Tajasud qoblal wujud. Allah jasadkan ruhnya Syekh Abdul Qadir qoblal wujud. Padahal Syekh Abdul Qadir belum lahir ke dunia. Ini ruh, kategori ruh yang pertama. Kemudian ada lagi yang kedua, ruh mutasyarifah. Ruh mutasyarifah ini ruh wujud indal wujud. Wujud indal wujud. Ruhnya ada setelah dia ada, setelah lahir ke dunia. Dia bisa berada di waktu yang sama, di tempat yang berbeda. Ini terjadi pada Tuan Syekh Abdul Qadir. Nanti di Manqobah bulan Ramadan, di situ Tuan Syekh Abdul Qadir diundang oleh 70 muridnya, diundang untuk berbuka puasa bersama. Dalam satu waktu 70 tempat didatangin semua. Ini namanya ruh apa tadi? Mutasyarifah. Kalau dia menyatu dengan jasad, namanya tajasud indal wujud. Dijasadkan oleh Allah, padahal jasadnya sudah ada, tapi bisa berada di tempat yang berbeda-beda dalam satu waktu. Lalu yang ketiga, yang disebut dengan ruh mutafarriqah. Ruh mutafarriqah ini wujud ba'dal wujud. Ruh ini ada setelah dia tiada, kan gitu. Contohnya apa? Manqobah yang bulan kemarin. Bulan apa kemarin ini? Sebelum Rojab bulan akhir kan. Iya, bulan kemarin kan? Itu Syekh Abdul Qadir melihat ada dua orang Muslim dan Nasrani sedang berdebat itu kan, masalah mengunggulkan masing-masing nabinya. Yang satu mau Nabi Isa, yang satu mengunggulkan Nabi Muhammad. Syekh Abdul Qadir tanya, kenapa kamu mengunggulkan Nabi Isa? Karena Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Syekh Abdul Qadir bilang, sekarang ayo cari kuburan. Dicari kuburan yang sudah lama, ratusan tahun, sudah lama, 500-an tahun. Ini pinternya Syekh Abdul Qadir, cari kuburan yang paling lama. Cari. Setelah sampai kuburan itu, Syekh Abdul Qadir berkata, kamu tahu kan saya bukan nabi? Iya, saya hanya pengikut Nabi Muhammad SAW. Lihat penghuni kubur ini, penghuni kubur, bangun kamu dengan izin, kan gitu ya. Akhirnya penghuni kubur itu bangun dari kuburnya sambil menyanyi, karena konon dulunya dia seorang penyanyi. Nyanyi apa kira-kira ya? Kayaknya nyanyinya begini, Pak. Sekian lama aku ya kan, sekian ratus tahun menunggu, kan gitu ya. Lagunya Roma itu menunggu ya. Ya, dikasih bangun sambil menyanyi. Ternyata dia dulunya seorang penyanyi. Setelah itu masuk lagi. Inilah yang disebut dengan ruh mutafar mutafariqon. Wujud ba'dan wujud. Orangnya sudah meninggal, tapi bisa dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang keempat terakhir, ini ruh yang disebut dengan ruh ar-ruhul kumal. Ruh yang sempurna, ruh yang memiliki kesempurnaan. Ruhnya siapa? Pertama, ruhnya para nabi dan para rasul. Kesempurnaan ruhnya para nabi dan para rasul ini memang dari sononya, anugerah langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang berikutnya, ruhnya siapa? Ruhnya para aulia Allah. Syekh Mursyid itu ruh
ar-ruhul kumal. Mereka mendapatkan ruh, kesempurnaan ruh itu hasil dari mujahadah, hasil dari perjuangan yang sangat lama melawan hawa nafsu. Itu bedanya. Kalau ruhnya nabi-nabi itu sempurna, memang dari sononya memang Allah karuniakan ruh yang sempurna. Tetapi Syekh Mursyid ruhnya sempurna juga, tetapi hasil dari mujahadah. Maka ruhnya guru agung kita Aba Aus Syekh Mursyid kamil mukamil. Yang kamil mukamil artinya kamil itu sempurna, mukamil menyempurna. Guru agung kita Aba Aus, karena beliau memang sudah mujahadah sekian lama bersama gurunya itu Abah Anom. Oleh karena itu kita sebagai murid-muridnya, kita samakan frekuensi kita dengan guru kita. Supaya apa? Supaya kita ya, ketika kita mengalami kesulitan, ada persoalan apapun, kita bisa langsung memanggil beliau dengan cara istighosah, robito. Ya, jadi samakan dulu frekuensinya. Makanya Abah Aus mengajarkan kalimat robito. Saya sudah pernah fotokopi, sudah saya sebarkan. Nanti yang belum dapat atau lupa bisa nanti saya share lagi. Ya man yabluhu li muridihi indal istighosati walau kana fil masriqi farasuka maslulun wa rahuka mansubun wa qausuka mauturun wa sahmuka saibun wa rikabuka alin aghifni fi qada'i hawaiji khair dunya wal akhirah. Sebutkan hajatnya apa. Ini kalimat istighosah. Namun sebelumnya ya kita robito. Robito itu menyamakan frekuensi. Caranya bagaimana? Amalkan apa yang diamalkan oleh guru kita. Zikir jahar hobinya diamalkan. Ini kan robito, menyamakan frekuensi. Kalau misalkan nggak hafal bagaimana nih kalimat istighosahnya? Nggak hafal, ya cukup aja panggil. Abah, saya minta tolong Abah. Kalau frekuensinya sama, Abah akan datang itu. Kalau diperlukan untuk meyakinkan, bisa terjadi. Abah akan datang dengan jasad dan juga ruh. Ya tadi yang disebut dengan tajasud. Itu kalau murid tertentu yang memang dibutuhkan oleh guru, agar memang dibutuhkan untuk membantu dia secara jasad dan ruh. Dulu pernah Pak, saya sudah share di grup waktu itu. Salah satu wakil talqin pergi umroh bersama jamaah. Saya pernah cerita waktu itu kalau masih ingat kan. Dia mimpin jamaah umroh melalui negara mana ya waktu itu, Turki atau mana ya? Saya lupa itu. Nah di situ ada kejadian, ternyata ada orang usil. Jadi salah satu tasnya jamaah umrohnya wakil talqin ini dimasukin obat terlarang, narkoba itu kan. Narkoba. Begitu sampai di Jeddah, turun di bandara sana, diperiksa, ternyata ditemukan di tas salah satu jamaah tadi itu ada narkoba. Padahal sementara di sana hukum narkoba itu luar biasa besarnya, itu dendanya besar, ya. Dendanya besar, akhirnya dipersulit waktu itu. Sampai wakil talqin bilang, ini yang testimoni wakil talqin langsung ini. Yang bersangkutan yang testimoni bahkan di-share di grup wakil talqin waktu itu. Saya menyimak, terus saya share lagi di grup WA kita. Nah, jadi wakil talqin ini bilang, sudah kalau memang nggak bisa umroh, nggak apa-apa, saya saja yang jadi jaminan biar jamaah saya tetap melanjutkan seperti itu. Tapi beliau ingat kepada Abah, beliau istighosah kepada Abah, langsung datang pertolongan dari guru. Intinya waktu itu sudah akhirnya tidak jadi ditahan, bahkan dipersilahkan untuk melanjutkan perjalanan umrohnya, hanya dikasih peringatan jangan sampai terulang lagi. Padahal itu hukuman mendapati itu obat-obat itu hukumannya keras sekali Pak. Ini salah satu contoh bagaimana seorang murid yang berobitoh kepada guru, istighosah kepada guru.
Karena ruh guru Syekh Mursyid Kamil Mukamil ini adalah ar-ruhul kumal. Ruhnya sudah mencapai kesempurnaan karena melalui mujahadah yang panjang. Mujahadah yang panjang. Kalau kita lihat, kita lihatnya guru ya sekarang guru tuh enak, punya segala fasilitas. Kita tahunya sekarang. Coba lihat dulunya, gitu. Masih dulunya, masya Allah, luar biasa mujahadahnya guru agung kita, Pak. Sudah sering saya share kan? Pernah diuji sama gurunya Abah Ano, tidak boleh menyentuh perempuan. Istrinya kan perempuan, ya nggak boleh. Ibunya juga nggak boleh. Selama berapa hari? Kalau nggak salah 40 hari. Tiba-tiba kurang sehari saja, tiba-tiba naik bis senggolan dengan penumpang batal, disuruh ngulang lagi. Ini salah satu mujahadah. Tidak tidur selama 3 tahun sekian bulan. Masya Allah, luar biasa. Mujahadahnya luar biasa. Kita ini lihatnya sekarang, enak ya gitu kan, enak. Tapi dulu tuh mujahadahnya luar biasa. Inilah salah satu ar-ruhul kumakruh yang sempurna, telah mencapai kesempurnaan, yaitu ruhnya Syekh Mursyid Kamil Mukamil karena hasil dari mujahadah. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, oleh karena itu kita tinggal ikut saja dengan guru kita, amalkan apa yang menjadi amalan guru kita, zikir jahar, zikir khofinya, khotamannya, masih gitu. Khotamannya kalau memang misalkan sesuai dengan resep guru kan sehari 2 kali. Kalau tidak sempat ya diganti waktu yang lain boleh, masih gitu. Mungkin malam atau pagi. Yang penting ada waktu untuk mengamalkan khotaman. Kalau belum hafal dibaca. Kalau sudah hafal, syarat khotaman itu pejam mata sampai akhir. Mulai ila khodratin Nabi Mustafa itu sampai nanti ya latif ya latif. Itu pejam mata. Kalau sudah hafal. Kalau belum hafal boleh buka mata sambil membaca. Karena khotaman itu wiridanya kholwat, wiridan kholwat. Dulu Abah Sepuh itu berkholwat. Itu wiridanya khotaman. Maka salah satu syarat membaca wirid khotaman itu pejam mata dari mulai awal ila khadrati sampai ya latif. Berapa menit itu? Itu seperempat jam. 15 menit. Saya belum pernah ini Sudah lincah 12 menit lah. Iya. Sudah lincah. Kemudian khotamannya sholat sunnah. Sholat sunnahnya. Tapi inti daripada semuanya itu kekuatan energinya itu dari zikir jahar dan jaharnya diperbanyak. Kemudian syarat zikir jahar biwudu hitam dengan wudu yang sempurna. Yang pertama, wudunya harus sempurna. Kemarin sudah saya share ya. Yang dimaksud wudu yang sempurna selain tata caranya kita ikut guru agung kita, karena guru agung kita ini memiliki silsilah yang sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad, dan juga selama wudu harus dengan zikir khofi. Begitu kita membasuh tangan, khofi sudah hidup. Zikir itu. Karena di dalam hadis disebutkan seseorang yang berwudu dengan berzikir, maka yang suci itu seluruh tubuhnya, bukan hanya anggota tubuh yang dibersihkan, dia itu dibasah, tetapi seluruh tubuhnya akan menjadi suci kalau dia berwudunya sambil zikir. Makanya zikir khofinya itu salah satu syarat. Zikir jahar itu biwudu hitam dengan wudu yang sempurna. Ini diperhatikan ini. Makanya kadang zikir jahar kita ini masih ya kurang kualitas karena persyaratannya masih kurang. Biwudu hitam, zikir wudu sambil zikir khofi. Setelah itu ya, bisautin tawiin dengan suara yang kuat. Ya dikondisikan ada kuat luar, kuat dalam, keras luar, keras dalam. Kalau di tempat umum ya kita kerasnya keras dalam. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kan keras juga, cuma keras dalam.
yang penting telinga kita yang dengar. Itu. Kemudian bidorbin syadidin, dengan hentakan yang tepat. Sekarang gerakannya kanan dan kiri. Seluruh tubuh digoyangkan. Ini sebagai tanda kepasrahan kita kepada la ilaha illallah. Kita pasrahkan seluruh tubuh kita kepada Allah. Kanan kiri, nafi isbat. Kemudian bi'adadin katsiri, dengan jumlah yang banyak. Standarnya minimal 165. Tapi kata Abah, itu bagi orang yang sudah nggak punya kebutuhan. Kalau masih banyak kebutuhan apa saja zahir dan batin, maka dibalik jadi 561, bukan 165 tapi 561. Kalau lagi sibuk ya nanti malamnya lagi perbanyak kan. Kalau siang misalkan sibuk, bangun malam, zikir wengi ingkang suwi, zikir malamnya diperbanyak. Kemudian zikir khofinya jangan lupa setiap ingat hidupkan. Terakhir Bapak Ibu ya, kemudian zikir jahar, zikir khofi, khotaman, sholat sunnah, sholat sunnahnya boleh diperhatikan ya, sebelum tidur, bangun tidur, tahajud, kemudian setelah subuh, gitu ya, ini boleh diperhatikan lagi. Kemudian sholat setelah maghrib dan isya, antara maghrib dan isya, boleh diperhatikan lagi. Terakhir, maklumat Abah yang terakhir, ini jangan sampai dilupakan. Abah mengatakan kita minta tolong merapat kepada Sang Juru Selamat kita. Siapa Sang Juru Selamat kita? Kanjeng Nabi Muhammad. Ya hakikatnya Allah, tapi Allah itu memerintahkan kita watahu ilaihil wasilah, untuk cari wasilah. Wasilah kita menuju Allah adalah Kanjeng Nabi Muhammad. Beliau adalah Allah, pintu menuju Allah. Maka kita merapat kepada Sang Juru Selamat kita, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dengan memperbanyak sholawat Bani Hashim. Ini sholawat yang dari guru, rajanya sholawat. Sholawat banyak, silahkan, bagus semuanya. Tetapi yang lebih bagus sholawat yang dari guru, sholawat Bani Hashim. Kata Abah, tidak ada jeda kecuali ketika berada di toilet. Saya sudah rasakan betul Pak, saya pribadi Pak. Dulu saya membaca maklumat itu masih belum ngeh gitu ya. Orang bilang sebelum ngeh, saya kadang masih lalai, masih menganggap enteng. Tapi begitu ada yang namanya orang hidup Pak, semua orang itu pasti akan datang ujian, masalah. Saya baru ingat, iya ya, dan guru sudah memberikan maklumat, kita disuruh baca sholat Bani Hashim tanpa jeda kecuali di toilet. Akhirnya saya baca sholat Bani Hashim, begitu ingat, subhanallah, nikmatnya luar biasa. Pertolongan Allah pada guru itu betul-betul nyata. Kita baca sholat Bani Hashim, karena kalau orang beriman itu Pak, semuanya mendapat ujian. Bahkan orang beriman ujiannya lebih berat. Asyadun nas al-anbiya was-sholihin. Seberat-beratnya ujian itu adalah para nabi-nabi dan orang-orang soleh. Semakin kuat imannya, semakin soleh, semakin berat ujiannya. Tapi bedanya apa? Kita akan mendapat pertolongan dari Allah. Seberat apapun ujian akan terasa mudah. Itu pertolongan dari Allah. Secara real ujian itu berat Pak. Ujian itu berat. Tapi kalau dapat pertolongan Allah jadi mudah. Itu beda. Maka kita merapat kepada Nabi Muhammad melalui sholawat Bani Hashim. Allah akan mudahkan semuanya, segalanya selamanya. Bukan berarti ikhwan ini orang yang sudah ahli zikir itu nggak ada ujian. Jangankan kita, nabi-nabi saja diuji. Kita dengan nabi imannya lebih kuat mana kan? Nah, tetapi bedanya apa? Wa may yatawakkal 'Allah fa huwa hasbuh wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan beri jalan keluar. Namanya jalan keluar berarti kan ada masalah kan? Semua dikasih masalah, nggak ada. Memang dunia ini tempatnya masalah.
kalau nggak ingin ada masalah, jangan hidup di dunia. Kalau selama masih di dunia pasti ada masa darul imtihan. Karena dunia ini tempatnya ujian. Dengan kita mengamalkan zikir, mengamalkan sholawat, robitoh kepada guru, kita akan mendapat pertolongan Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Allah akan mencukupi semuanya. Allah berkahi segalanya semua. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terima kasih para ikhwan dan para ikhwan semuanya yang telah hadir dalam manaqib, yang mampu menjadi pemangku manaqib, jadi pemangku manaqib. Yang tidak mampu atau belum mampu menjadi pemangku manaqib, selalulah hadir di dalam manaqib. Jadi kita sama-sama khidmat, namanya sama-sama khidmat kepada guru dengan mengamalkan, melestarikan dan mengamalkan amaliyah guru. Demikian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima.